Nih, lihat nih, wapres kita. Wow, gayanya. Ahy lewat kalau gini. Wah, wapres kita. Lihat. Ini parah nih. Gak ada nganggep. Gak ada nganggep. Gak ada nganggep. Ini Salah. Aduh. ini parah nih. Soal Mas Gibran yang kemarin hadir di acara HUT TNI itu belum habis-habis guys ya. Ini ada aja yang netizen berkomentar. Dia mau cosplay jadi Bung Karno ya, malah jadi Hasan Suli. Ini sangat kocak banget emang ini netizen ya. Dan banyak lagi ya komentar-komentar yang kocak. Bahkan beliau sendiri, seorang Mas Wapres ini bilang bahwa setiap dia posting di media sosial banyak banget yang komentar yang negatif gitu. Jadi dia sendiri udah tahu ya, udah paham bahwa Anda itu emang lalu dipaksakan menjadi seorang wapres gitu. Sebenarnya kan belum aja belum cukup guys, bahkan aturan pun ditabrak ya kan. Nah ini hasilnya, karena masih banyak rakyat Indonesia yang nggak setuju gitu. Apalagi kapasitas Anda itu nggak bisa, ditanya sama orang aja belum bisa. Makanya netizen terus sampai kapan nggak tahu nih ya, akan terus dirujak. Jadi nggak usah belum lama guys, langsung aja kita lihat beberapa komentar dari politisi medsos untuk seorang Mas Wapres. Dan pakai kacamata hitam dibilang pelangak-pelongo. Pelongo-pelongo. Udah keren-keren pakai kacamata hitam dibilang pelangak-pelongo. Konyol banget emang anak abah nih, netizen. Konyol banget. Kita cari lagi coba ya, ada nggak sih komentar positif? Gua yakin mah ada. Kita cari lagi coba. Ini sederet gak ada yang bener komentarnya. Konyol banget. Apaan tuh? Kebingungan, kosong, kurang ajar banget, kosong. Niat linguk, ngawal dong. Kerenan yang ngawal dong dibilang. Udah dah. Aneh banget. Saya nggak paham apa yang dilakukan sama Gibran. Ya, menurut saya dia sebagai wapres itu justru sampai detik ini belum bisa menunjukkan apa yang bisa dilakukan olehnya secara kapasitas, secara kewenangan untuk masyarakat, untuk rakyat. Karena yang bisa terlihat hanya bagaimana dia berjalan, kemudian menemui orang-orang, ya, tapi saya nggak melihat ada solusinya gitu. Bahkan memang saya juga nggak setuju bahwa ketika dia dikatakan bodoh atau pelangak-pelongo kayak gitu, saya juga nggak setuju. Berikan dia waktu, ya, karena buat saya juga seseorang ini untuk menempati jabatan tertentu ini harus diberikan kesempatan. Walaupun buat Gibran, menurut saya kesempatannya udah banyak banget terlewati. Ya, 1 tahun ini kurang lebih ya, 1 tahun ini menurut saya belum ada gebrakan dari Gibran selain hanya bagi-bagi sembako dan juga jalan-jalan. Ya, daripada jalan-jalan kayak gitu ngabisin anggaran negara, mendingan ya di rumah aja gitu loh, kayak waktu COVID kan gitu. Karena saya juga nggak melihat kebijakan ya atau solusi untuk permasalahan soal rakyat yang memang diutarakan secara publik oleh Gibran. Ya,
karena yang di beberapa kesempatan justru Gibran memiliki dipertanyakan oleh orang-orang, ya baik itu mahasiswa maupun khalayak umum, tapi justru jawabannya dianggap ngawur, ya nggak nyambung. Jadi buat Mas Gibran, buat saya kalau memang belum sanggup ya atau belum mumpuni untuk menjawab pertanyaan, lebih baik di rumah aja, perbanyak hasanah ya, banyak baca lagi literasinya. Kemarin kan waktu pas debat kan sempat begitu tuh mencari ya, mungkin bisa itu dikulik lagi, diperdalam lagi kemampuannya supaya bisa mencari ya seperti begini, mencari solusi untuk masyarakat dan mencari jawaban dari pertanyaan yang sesuai, tidak menjawab secara asal aja. Untuk itu terima kasih. Silakan bekerja kembali ya, lebih baik bekerja dari rumah, saran saya seperti itu ya. Mas Wapres, semangat terus. Bung Hatta, wakil presiden pertama RI, ada seorang yang menulis buku tentang pikiran. Sampai sekarang kalian masih baca buku itu, anak-anak mahasiswa, Alam Pikiran Yunani. Itu wakil presiden yang punya pikiran. Bung Hatta nggak pernah bagi-bagi susu atau menjanjikan makan gratis. Dia menjanjikan ekonomi kerakyatan lewat sistem koperasi. Kita punya contoh di masa lalu bagaimana pemimpin itu berpikir tentang masa depan. Dan sekarang kita tidak temukan pemimpin yang berpikir. Jadi kemampuan bangsa ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir dihalangi oleh kepentingan seorang anak kecil yang disuruh oleh bapaknya untuk magang pada seorang gemoy. Lain kali kalau Wapres disuruh sampaikan kata sambutan dan dia tidak mau, jangan dipaksa, nanti menangis, biarkan saja dia pulang. Bagaimana kalau dia menangis terguling-guling sampai keluar ingus di podium? Siapa yang ribet coba? Bicara riwayat pendidikan Mas Gibran ini, Wapres kita ini agak membingungkan. Mulai dari SMA dibilang disetarakan melalui lembar surat dari Kemendikbudristek. Terus ketika bicara tamatan dibilang tamatan MDIS. Setahu saya MDIS itu menurut profesor dia hanya lembaga mitra dari kampus-kampus yang ada di Inggris dan Amerika. Nah, loh, seperti apa sih pendidikan Gibran ini? Agak membingungkan kalau bicara pendidikan anak Presiden Jokowi ini. Terima kasih. Hasil mediasi akhir, Gibran hanya lulusan SMP. Astaga naga guys, ternyata Gibran hanya lulusan SMP. Jadi Pak Subhan ini yang nuntut Gibran, Subhan Palal, sudah bermediasi hari Senin tanggal 6 kemarin ya, berarti kemarin. Mediasi dengan pengacara Gibran dan pengacara KPU ya di Pengadilan Jakarta Pusat, dan hasilnya Gibran hanya lulusan SMP. Dan Pak Subhan ini menuntut Gibran itu untuk mundur dari jabatannya. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Ini lagi perkara tata urutan loh. Belum nyentuh surat dari MDIS yang tak segel di pembuka tadi loh. Data KPU yang dianggap asli saja, yang diakui urutannya benar, masih menimbulkan tanya kok. Urung do percaya kok. Ini durung tekan soal ijazah dari Orsipak dan UTS loh. Nah, enak. Kenapa situs KPU menulis 3 tahun? Ada yang bisa menjelaskan kawan-kawan? Wih, durung dikonfrontasikan pada testimoni Pak Iksan loh, yang sempat dengan ceritanya Gibran. Piye ceritanya Pak Iksan? Kan dia ngomong nek ketemu Gibran tahun 2016. Dan diomongi bila Gibran waktu di UTS hanya 6 bulan dari rencana 9 bulan yang harus ditempuh. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama Pak, ya sekitar 6 bulanan saya
6 bulan terus pulang ke Indonesia. Tentu belajar bahasa Inggris saja, tidak ada matematik, tidak ada yang lain, cuman bahasa Inggris. Nah, kalau kita selesaikan sampai habis ada sertifikat, kalau nggak selesai nggak ada sertifikat. Wih, kursus bahasa Inggris loh. Bukan sekolah di pendidikan formal loh. Setingkat SMA atau SMK level Indonesia loh. Loh, jadi dia ngomong akurat tekan rampung gitu. Saya tidak sampai sempat selesai. Itu ceritane Pak Ihsan nirokke omongane Gibran. Dudu aku bukan nirokke Pak Ihsan enggak. Jadi Pak Ihsan tuh ngomongke apa yang dibilang sama Gibran bahwa akurat tekan rampung. Kalau hanya 6 bulan, kenapa di situs KPU ditulisannya 3 tahun? Terus kepiye dengan surat MDIS itu yang disebar para relawan Gibran? Ya ora sah ditanggap.